Property, jumpa lagi dengan kita di sesi Pojok Bijak Web Property. Untuk sesi kali ini kita di sini akan membahas tentang tips-tips bagaimana cara membeli kafling yang aman agar tidak ada kendala di kemudian hari. Mungkin di sini Mas Bro Basuki bisa menjelaskan seperti apa saja tips-tipsnya. Monggo. Oke, terima kasih Sobat Web Property. Jumpa lagi di Pojok Bijak. Jangan lupa untuk selalu dukung kita ya sebelum kita lanjut ke penjelasan. Untuk like, komen, subscribe-nya kita tunggu. Mengenai kafling, memang kasus untuk kafling, jual kafling itu banyak sekali terjadi di wilayah Kabupaten Semarang, Kotamadya Semarang, atau Kabupaten Kendal. Kita berada di wilayah tersebut karena memang banyak, selain karena masyarakat awam itu mudah tergiur dengan gimmick harga murah, dengan gimmick lokasi yang strategis, dengan gimmick dapat beli kafling, dapat motor, kemudian tentu ya tidak mungkin per kafling motor. Nah itu akhirnya banyak yang kejebak. Pemain kafling di sini rata-rata di luar yang senior yang baru-baru tergiur dengan keuntungan yang cepat, mereka mengambil langkah pintas. Begitu lahan dibeli, padahal kadang banyak case cuma di DP 10, 25%, 30%, langsung dikerjakan, dipasarkan tanpa memenuhi syarat legalnya dulu itu. Nah, itu yang sering sekali terjadi, Mas Bro dan Sobat Properti. Di sini perlu dipahami ketika Anda semua ditawarkan sebuah lokasi kafling, pahami step-stepnya. Yang pertama, tanya legalnya dulu. Kembali seperti yang sebelumnya, legal itu penting. Jadi legalnya di sini kalau untuk kafling, set plan yang sudah ditandatangani dinas seperti ini. Nah, ini adalah set plan yang sudah ditandatangani dinas. Harus resmi ya Mas? Iya, resmi. Itu harus dimiliki oleh pengembang atau penjual kafling tersebut. Kalau masih mentah, jangan terburu-buru. Kenapa? Kalau dia bilang, oh Mas, sampainya tidak ada masalah, sedang proses, minimal mana ITR-nya. ITR itu apa Mas? Informasi tata ruang yang mana di lokasi yang mau dibeli tersebut masuk dalam zona pemukiman. Oh ya, yang disebut zona kuning itu ya? Iya, itu yang menerbitkan adalah pihak dari Distaru atau Dinas Tata Ruang. Nah nanti kalau tanya Mas mana ITR-nya, dia bisa menyebutkan dalam ITR yang halaman pertama nanti ada sebuah redaksi bahwa daerah untuk pengembangan pemukiman, berarti itu bisa masuk ke izin berikutnya. Tapi kalau masuk ke daerah pengembangan pertanian atau apa, berarti sudah tidak bisa. Tinggalkan aja, ya kan? Jadi ketika ada case, misal ada konsumen menanyakan itu ke developer, ternyata untuk pertanian lebih baik kita jangan membeli ya? Iya, kan rata-rata kalau untuk pertanian mesti mereka tidak akan menunjukkan Mas Bro, di hidden, karena itu kan ruginya mereka. Tapi yang utama, kunci utama ketika mau membeli kafling kosong atau kaflingan aja, walaupun itu murahnya 20 juta, 30 juta, pastikan ada set plan yang ditandatangani oleh pihak dinas terkait, Disperkim, ya kan? Yang kedua, perjanjian internal antara pihak pengembang atau pihak penjual kafling dengan pembeli. Jika ada kendala di belakang nanti seperti apa ya? Minimal itu ada surat pemesanan rumah, ada surat pemesanan kafling yang dimana tanda tangan sama materai dan sebagainya. Terus kemudian juga minimal itu hitam di atas putih, dan jangan pernah mau membayar lebih dari UTJ dulu. Misal harga kafling 100 juta, UTJ 1 juta, 2 juta, kemudian yang lainnya nanti dulu. Kenapa Mas? Ya jangan terburu-buru. Siapa tahu ternyata kalau misalnya karena senang ya, excite-nya lokasi ini benar-benar bagus, dan apalagi lokasi ini punya kedekatan dengan rumah keluarga sehingga langsung di DP. Kalau memang dan pihak pengembang menjanjikan tidak ada masalah, ITR-nya oke, tinggal nunggu setnya. Oke Pak, saya bayar UTJ dulu 1-2 juta, lainnya nanti kalau sudah keluar
izin-izin atau minimal set plan itu tadi saya bayar 20% lagi, sisanya nanti begitu sertifikat sudah jadi, ya kan? Kalau sertifikat udah jadi, udah ayem. Tapi kalau belum, tidak usah terburu-buru. Ini kan semacam gambling. Oke lah, karena lokasi itu betul-betul gue banget ya, misalnya karena dekat dengan rumah orang tua, jadi naik kemana ke dekat orang tua, dekat semuanya, istri oke banget, ya udahlah di DP 1-2 juta itu tadi. Itu penting sekali, dan perjanjian hitam di atas putih itu wajib penting. Itu banyak yang diabaikan oleh pelaku-pelaku sektor ini, sektor jual kafling atau sektor developer banyak sekali, sehingga case-case itu akhirnya beruntun muncul, ya kan Mas Bro? Ya, betul. Dan itu kemudian yang tip berikutnya, pastikan legal pengembangnya itu juga jelas. Kalau pemain kafling mungkin CV beberapa tempat masih boleh, atau perorangan itu masih boleh. Pastikan bahwa ya aku pengen dipelajari dulu, oh kaflingan daerah A punya Pak Haji A atau punya Koh A. Nah, dipastikan bahwa orang tersebut jadi latar belakang backgroundnya penting ya. Penting sekali, karena kalau kafling kita kalau di rumah pengembang mungkin kita bisa tracking pengembang tersebut melalui bank, Mas Bro. Betul. Karena dibiayai oleh KPR bank bisa, tapi kalau kafling jarang sekali bank yang mau membiayai, maaf. Sehingga nanti yang muncul adalah pengembang tersebut jalan sendiri, kita tidak bisa tracking nama baiknya, ya kan? Itu penting sekali. Jadi 3 komponen tadi di luar komponen yang lain juga pastinya diperhatikan. Jadi jangan sampai Mas Bro karena harga murah, lokasinya strategis, dekat dengan tempat kerja atau rumah orang tua, akhirnya membabi buta booking, padahal waktu pengembangnya tanya, Pak, mana Pak izinnya? Oh tenang, masih proses, aman. Nah, emang rata-rata ngelesnya seperti itu. Iya, ini mumpung masih promo. Jadi jangan sampai hal seperti itu menjadi sebuah faktor pengambil keputusan kita langsung langsung ambil langsung booking, jangan. Terus gini Mas, itu kan kalau kita sebelum menentukan pilihan pembelian kafling. Tapi jika kita sudah terlanjur, seperti apa Mas? Kalau sudah terlanjur, nah terlanjur ini ditarik dulu ke belakang dulu, dipahami, otomatis lebih baik warga yang ada di situ yang sudah kadung membeli kafling yang bermasalah kan bisa ada beberapa orang buat unity atau sebuah perkumpulan atau sebuah kelompok yang saling melindungi. Kedua, cari tenaga ahli atau konsultan yang memahami bidang ini, karena ternyata di kelompok itu misalnya 10 orang itu tidak ada yang mengerti dunia properti. Maka cari orang yang mengerti dunia properti, cari dulu simpulnya, mundur dari step pertama, ITR-nya bagaimana. Misal ITR-nya oke, berarti langsung ke izin-izin yang lain bagaimana. Izin-izin yang lain aja, kalau di Semarang ada KRK, ada izin prinsip atau izin lokasi dan sebagainya. Ternyata kendalanya di mana? Kendalanya ternyata tidak bisa di ACC set plan-nya. Nah, karena berbagai faktor, itu harus dipahami dulu. Nah, ketika latar belakang masalah sudah bisa dipahami, baru nanti dicari jalan keluarnya. Yang repot kalau memang jalan keluar itu melibatkan pihak ketiga, misalnya pihak perbankan atau pihak pemberi modal yang bermasalah, yang mempermasalahkan pengerja proyeknya dan sebagainya. Itu jadi dipahami dulu, dan pastikan bahwa kalau memang sudah dibayar lunas, siapkan semua bukti lunas untuk ketika harus terjun ke pengadilan itu bisa kuat. Dan pastikan jangan jalan sendiri-sendiri, karena kalau sendiri-sendiri beban yang ditanggung tentu akan lebih berat. Dan memang ini banyak sekali kasus yang tidak terselesaikan, banyak sekali, baik yang terjadi di beberapa tempat. Saya sendiri pernah alami Mas Bro. Pernah, tapi ya akhirnya sekarang sebenarnya ya tidak bakal selesai. Waktu itu rumah yang tanah yang saya beli punya teman masuk perda 14 harus 120. Memang punya aku 120, tapi yang belakang kan tidak ada 120. Akhirnya itu gimana Mas? Diikhlaskan? Akhirnya ya kalau saya pribadi waktu itu tak jual lagi. Tapi menyampaikan apa adanya bahwa rumah tanah ini tidak bisa muncul sertifikatnya. Sebenarnya itu bisa ada jalan keluar kalau dari perkumpulan yang waktu itu kita dirikan mau ada yang mengalah.
istilahnya di side plan ulang. oh iya. Ya kan, jadi side plan ulang, dirajang ulang berarti ya? betul. Misalnya waktu itu 100 unit ya, 100 unit ukuran 72, yang depan-depan 120. Ketika mau ngejar 120, akhirnya kan tidak jadi 100 unit, menjadi 50 unit. Berarti ada 50 orang yang harusnya bersedia berkorban dengan kesepakatan. Tentu tidak hanya berkorban dengan kesepakatan. Itu pernah saya coba mediasi, tapi terjadi deadlock, ya sudah saya mundur. Ini banyak sekali case terjadi. Jadi memang kadang side plan itu tidak bisa dipecah karena perda atau karena perkim. Gini, lihatnya, oh si pemohon kafling atau si pengusaha kafling mengajukan 50 unit, karena komposisi RTH fasumnya mengharuskan sekian persen, muncullah 45 unit, padahal 50 unit sudah terbooking semua. Yang terjadi 5 itu menjadi bermasalah. Ketika pengembangnya tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah tersebut, ya kan? Dan rata-rata malah cuci tangan, lari. Yang penting dia udah pegang uang, selesai lari. Nah seperti itu Mas Bro. Jadi tetap selalu harus hati-hati, tidak hanya terburu-buru. Jadilah konsumen yang smart, jadilah konsumen yang kritis. Nah, ya kan, kalau pengembang tersebut baik, dikritisi konsumen tentu akan berbeda. Oke. Berarti untuk mensiasatinya, satu, kita harus mengutamakan prinsip kehati-hatian. Betul. Kedua, kita harus minimal cari tahu background dari ownernya. Ketiga, dari segi legalitasnya, kalau bisa kita ya harus mengecek dulu ke dinas-dinas terkait seperti itu. Ya, tidak harus ke dinas terkait, Mas Bro. Minimal udah ada tadi surat side plan yang sudah ditandatangani perkim, stempel perkim tadi. Gitu. Oke. Jadi gitu ya teman-teman, untuk sesi pojok bijak kali ini kita membahas seputar kafling. Jangan lupa untuk kedepannya selalu dukung channel kita di Babes Property, dan tentunya like, comment, and subscribe. Komen teman-teman semua kita tunggu di bawah ini. Bantu kita semakin besar, insya Allah nanti juga manfaat ke masyarakat juga akan semakin besar. Amin kita.